2 kali vaksinasi, calon pekerja migran mendapat poin tertinggi, yakni 55 poin. 1 kali vaksinasi dapat 45 poin. Sedang bagi yang belum melakukan vaksinasi sama sekali, maka tidak memperoleh poin atau 0. Nah, tentang sistem kualifikasi penerimaan berbasis poin ini telah di-ACC oleh pemerintah Taiwan. Ini menjadi syarat utama bagi prosedur masuknya pekerja migran ke negara yang terkenal dengan Pulau Formosa ini, efektif mulai bulan November ini hingga pertengahan Desember 2021. Nah, berita selengkapnya seperti apa? Mari kita simak bersama video saya kali ini. Tetap stay tune di Anjani Utami Channel, ngevlognya TKW sharing dan tips. 在本土疫情爆发之后，台湾是全面禁止移工入境，这也让多产业缺工。而劳动部是在近期提出了移工引进专案，部长许明春前往立法院报告。 Akhirnya Departemen Tenaga Kerja Taiwan atau MOL memutuskan bahwa TKI diizinkan masuk ke Taiwan bulan ini, namun pertengahan Desember ditutup kembali. Berita selengkapnya ada di sini. Kementerian Tenaga Kerja atau MOL Taiwan dalam konferensi pers pada hari Kamis tanggal 5 November 2021 mengatakan bahwa larangan masuk pekerja migran ke Taiwan akan dicabut pada bulan ini, November 2021, tetapi kemudian diberlakukan kembali untuk periode 2 bulan mulai 14 Desember 2021. Keputusan ini diambil karena sejumlah besar warga Taiwan di luar negeri diperkirakan akan kembali ke Taiwan untuk merayakan tahun baru Imlek, sehingga ruang karantina akan menjadi sangat terbatas. Paling lambat pekerja migran akan diizinkan masuk ke Taiwan pada pertengahan atau akhir November, kata Menteri Tenaga Kerja Taiwan Su Ming-chun menanggapi pertanyaan di sidang legislatif Yuan. Namun karena Taiwan kemungkinan akan melihat gelombang besar warga yang pulang ke rumah untuk liburan tahun baru Imlek, masuknya pekerja migran akan ditangguhkan lagi dari 14 Desember hingga 14 Februari, kata Su. Perlu kita ketahui bahwa Taiwan pertama kali melarang masuknya pekerja migran dari Indonesia pada Desember 2020 karena situasi COVID-19 yang cukup parah di Indonesia pada saat itu. Mulai 19 Mei, Taiwan melarang masuknya semua warga negara asing atau WNA ke Taiwan termasuk pekerja migran, menyusul lonjakan kasus COVID-19 domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Taiwan. Menurut Su, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Taiwan pada hari Selasa 2 November 2021 menyetujui rencana MOL Taiwan untuk mengizinkan masuknya pekerja migran ke Taiwan. Akan tetapi, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan masih perlu berkomunikasi dengan negara asal pekerja migran untuk memastikan bahwa mereka akan bekerja sama dengan langkah-langkah aturan pencegahan penularan wabah corona yang ditetapkan oleh otoritas Taiwan. Langkah ini termasuk memverifikasi institusi medis mana yang mengeluarkan hasil tes COVID-19 yang valid dan mengurangi jumlah pekerja yang menerima pelatihan sebelum keberangkatan secara bersamaan di pusat pelatihan, kata Su. MOL Taiwan juga akan mengadakan pertemuan dengan pihak berwenang Indonesia tentang topik tersebut minggu depan. Menurut Direktur Jenderal Badan Pengembangan Tenaga Kerja MOL Taiwan, Tsai Meng Liang, kepada wartawan pada hari Kamis, ada kemungkinan Indonesia akan menjadi negara pertama yang diizinkan masuk ke Taiwan. Pekerja migran yang memasuki Taiwan sebelum 14 Desember harus dikarantina. Dikarantina terpusat selama 14 hari dan CECC Taiwan telah menyiapkan sebanyak 1.700 kamar karantina, kata Tsai. Pekerja migran yang memasuki Taiwan setelah 15 Februari juga harus dikarantina selama 14 hari.
meskipun mereka dapat memilih untuk melakukannya di karantina pusat atau hotel yang ditunjuk. Mall Taiwan telah meminta CECC Taiwan untuk mengalokasikan setidaknya 2.550 kamar di pusat-pusat pemerintah seluruh penjuru negeri Formosa untuk karantina pekerja migran, kata Tsai. Setelah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari, pekerja migran akan diminta untuk mengikuti protokol manajemen kesehatan diri selama 7 hari di tempat fasilitas karantina yang sama. Mall Taiwan akan mengadopsi sistem berbasis poin untuk menyeleksi pekerja migran yang diizinkan masuk ke Taiwan. Bagi mereka yang memiliki poin lebih tinggi akan diprioritaskan masuk ke Taiwan lebih awal dibandingkan kandidat yang lainnya. Baik pekerja migran di sektor perawatan rumah tangga maupun sektor industri akan diberikan poin berdasarkan status vaksinasi mereka dan situasi COVID-19 di negara asal mereka. Pekerja industri juga akan diberikan poin berdasarkan kondisi asrama yang akan ditempati pekerja migran di Taiwan. Mall Taiwan juga akan memberikan izin masuk bagi pekerja migran dalam jumlah yang sama di sektor perawatan rumah tangga dan industri. Status vaksinasi menyumbang proporsi poin tertinggi dengan 55 poin diberikan kepada mereka yang divaksinasi lengkap atau 2 dosis. Sedangkan 45 poin diberikan kepada mereka yang diberi 1 dosis vaksin corona dan 0 poin diberikan kepada pekerja migran yang belum menerima vaksin COVID-19 sama sekali. Adapun vaksin corona yang diterima harus telah disetujui oleh penggunaan darurat oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO atau dari Balai Pangan dan Administrasi Obat-obatan FDA Taiwan. Seperti vaksin yang diproduksi oleh Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac dan Sinopharm dari Cina serta vaksin Medigen dari Taiwan.